Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai belajar hari ini. Tolong ketua kelas siapkan dulu. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak hadir pada hari ini, Satu orang, Bu. siapa? Siapa yang tidak hadir? Ibnu Arafik. Apa keterangannya? Sakit, Bu. Oh, sakit, ya. Masih ingat kan pelajaran minggu kemarin? Mengenai apa pelajaran minggu yang kemarin? Apa itu ekosistem? Tempat makhluk hidup. Kemudian apa lagi? Siapa yang masih ingat? Rantai makanan. Nah, kemudian apa lagi? Ekosistem, kemudian rantai makanan, kemudian apa lagi? Jaring-jaring? Itu pembelajaran minggu kemarin. Sekarang kita masuk pelajaran pada hari ini mengenai perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini mampu menganalisis penyebab dan dampak perubahan lingkungan hidup. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan membuat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terlibat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. 4. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan berisiko kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Nonton video mengenai pembelajaran tadi. Apa yang kalian tanggapi dari video tersebut? Setelah kalian menonton video tadi itu mengenai sampah kan? Apa yang kalian tanggapi dari video tadi? Videonya sangat bagus. Kemudian apa lagi? Dialah video. Iya, Kak Mariana. Video sangat bagus. Kemudian apa lagi? Menarik. Apa lagi nak? Tentang opera. Yang lain, siapa yang bisa tulis tangan? Yang lain siapa yang bisa? Yang Udah dipahami Bu. ya, kemudian apa lagi? Mudah dipahami, kemudian bagus. Apa lagi? Belajar tentang memilah-pilih sampah. Iya, belajar mengenai bagaimana kita membuang Sampah. Itu faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia itu contohnya yaitu penebangan hutan. Kalau ditebang hutan itu otomatis akan mengakibatkan banjir. Sekarang yang kita rasakan banjir kan? Itu akibatnya yaitu faktor manusia mengakibatkan banjir. Kemudian
penyebabnya, kemudian ada perubahan lingkungan dan upaya pencegahan pencemaran lingkungan, kemudian parameter pencemaran dan jenis limbah dan pemanfaatannya. Itu pencemaran lingkungan. Kemudian pencemaran yaitu polusi, disebut dengan polusi, proses masuknya polutan ke dalam suatu lingkungan, itu disebut dengan polusi. Sedangkan polutan, bahan pencemar lingkungan, dapat berupa bahan kimia, contohnya yaitu itu contoh dari polutan atau disebut dengan polusi. Ya. Kemudian pencemaran dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, tempat pencemaran, kemudian bahan pencemar dan tingkatannya. Itu mengenai pencemaran. pembakaran minyak bumi dan batu bara. 2. Gas karbondioksida. 3. Gas karbon monoksida. 4. Partikel padat bakteri virus radioaktif. 5. Menyebabkan penyakit degeneratif tersebut. Yang kedua, pencemaran air, limbah industri, sampah organik, bahan kimia untuk pertanian. Dampaknya membunuh kehidupan akuatik dan terestrial. Yang ketiga, pencemaran tanah, polutannya. Tadi yang pertama menurut tempat terjadinya kan? Ya. Yang pertama jenisnya yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Itu macam-macam dan jenisnya. Kemudian polutannya, kalau pencemaran udara, polutannya bisa gunung berapi, kemudian gas karbon dioksida, kemudian apa lagi? Gas karbon dioksida. Iya, gas karbon monoksida, kemudian apa lagi? Kemudian dampaknya dapat menyebabkan penyakit paru-paru. Iya, dapat menyebabkan penyakit paru-paru. Dan kemudian pencemaran air, polutannya limbah, sampah, kemudian bahan kimia. Sedangkan dampaknya membunuh kehidupan akuatik dan terestrial. Kemudian pencemaran tanah tadi ada sampah plastik. Tahu kan sampah plastik kan? Tahu. Semua tahu itu sampah plastik. Nah, kemudian apa kelompoknya yang seperti minggu kemarin yang udah Ibu bagikan? Silakan apa kelompoknya masing-masing. Kemudian kerjakan tugasnya per kelompok. Tolong kerjasamanya ya nak. Ya. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang bergurau sama temannya. Yang Ibu suruh kalian mengerjakan tugas per kelompok. Peristiwa yang terjadi.
Bagus, silakan maju nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama adalah gejala alarm gunung Merapi. Apa penyebab dari gejala alarm tersebut? Penyebabnya yaitu akibat terjadinya endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Baiklah, apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Apakah penyebab terjadinya Gunung Merapi? Karena lempeng-lempeng bumi yang saling berdekatan atau saling mengisi satu dengan yang lainnya. Apakah bisa ditemukan? Bisa. Baiklah, ada kelompok lain? Saya. Ya, silakan. Ketika gunung meletus, apa yang dapat kita lakukan? Tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. 2. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. 3. Hindari tempat terbuka dan melindungi diri dari abu letusan gunung api. 4. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi pertanyaan. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan hasil diskusi kami tentang pencegahan alam, yaitu kebakaran. Kebakaran adalah suatu nyalanya api, baik kecil atau besar, pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya, susah dikendalikan. Klasifikasi kebakaran yang dimaksud dengan klasifikasi kebakaran adalah penggolongan atau pembagian atas kebakaran berdasarkan pada jenis benda bahan yang terbakar. Dengan teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Apa yang dapat dilakukan ketika terjadinya kebakaran? 1. Dapatkan alat pemadam api. 2. Beritahu siapapun saat ada kebakaran. 3. Segera hubungi petugas pemadam kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 dan 2 telah menampilkan hasil diskusinya pada hari ini.
Tulis namanya, kelasnya. Kerjakan sendiri-sendiri, waktunya 20 menit. Diimbar boleh, disilang boleh. Diatur bumi berarti materinya lebih banyak pemanasan global 80 nih, pemanasan global di bumi akibat argon, oksigen dan nitrogen serta nikel dan anaerob seperti pada gambar Yang telah kita pelajari, apa saja yang kalian pelajari pada hari ini? Mengenai sampah. Mengenai sampah. Kemudian apa lagi? Bencana alam, macam-macam bencana alam, kebakaran, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan gunung batu. Cara pencegahannya, kalau kebakaran, hindari membuang puntung rokok sembarangan, dilarang membakar sampah sembarangan, membakar hutan sembarangan, dilarang. Iya, kemudian apa lagi? Nak? Tanah longsor bu. Iya, tanah longsor. Cara pencegahannya bagaimana? Tidak boleh harus tanam pohon. Iya. Minggu depan kita belajar mengenai limbah. Untuk minggu depan kita belajar mengenai limbah. Tolong kalian buka bukunya di rumah mengenai pelajaran limbah tersebut. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Dan berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak.